Hai, ya pertama gue minta tolong ya buat kalian yang udah klik video ini bisa di like. Dan di video kali ini gue bakal merekomendasikan PC dengan budget 2 jutaan. Bisa buat main game GTA 5, bisa buat main game Valorant. Genshin Impact gue rasa juga masih jalan banget. So buat kalian yang lagi butuh PC dana 2 jutaan tapi bingung, langsung tonton video sampai habis, cek link di deskripsi kalau misalkan kalian mau beli. Atau mau lewat gue langsung rakit PC, langsung DM Instagram @techwithblade. Ciao. Hai semuanya, jadi di video kali ini pertama sorry banget nih kalau misalkan audionya ngebahas gitu ya, karena gue nggak tahu ini mic gue tiba-tiba kayak error ngehang gitu. Jadi ya gue minta maaf dulu ya kalau misalkan suaranya agak-agak nggak ngebas gitu lah pokoknya. Jadi untuk spek PC kali ini rekomendasi dari gue. Untuk budgetnya kisaran 2 jutaan ya. Jadi kalau teman-teman misalkan minat, langsung gas saja link di deskripsi. Ini full set, PC-nya doang, sorry. Ini PC-nya doang, pakai Intel Core i7 3770 ya. Ini RAM 16 GB, tapi 1 tera, 2.887.500 nih. Menurut gue ini masih cukup worth it lah di budget 2.887.000 ya. Oke, tapi ini gue nggak tahu nih, ini udah termasuk ongkir yuk, kayaknya belum ya, ongkir belum. Packing kayu udah mungkin ya. Oke, oh ya, anyway kalau kalian mau rakit PC sama gue juga bisa, gue kirim ke seluruh Indonesia gitu ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau teman-teman misalkan minat dan percaya sama gue, bisa langsung DM Instagram @techwithblade atau dia bisa beli produk di Shopee lah, gue ada kok. Oke, cuma gue sih sebenarnya lebih prefer buka jasa rakit PC sih guys, karena kalau rakit PC kan kalian transfer uangnya dulu ke gue gitu loh, ya. Gitu sih. Jadi untuk PC ini pertama tokonya dari kota Bandung, ini tokonya udah transfer lah ini mah. Jadi untuk spek PC-nya pertama pakai Intel Core i7 3770 ya. Motherboard-nya H61. Base itu dia RAM-nya 2x8 GB, DDR3 16 GB. Ini dual channel ya. Pakai iGPU, hard disk 1 tera, SSD 256 GB, casing Cross X sama power supply 500 watt. Ini gue lihatnya harga 1 tera, SSD 256 GB, RAM 2x8. Gue rasa ini masih bagus lah, hemat daya juga ini PC. Jadi ini buat kalian yang mungkin mau pakai yang Intel gitu ya. Intel 2 jutaan ini masih oke. Gitu ya. Ya kurang lebih kayak gini sih PC-nya sih teman-teman ya. Kalau minat langsung gas aja link di deskripsi gitu, atau mau lewat gua langsung ya monggo, gak apa-apa. Jadi ya balik lagi ke teman-teman, gue cuma kasih the best one option aja. Bisa lewat gue, bisa lewat ini link deskripsi semuanya. Untuk i7 3770 dia udah 4 core 8 threads, iGPU untuk harga grafik 4000 ya, kita soket LGA 1155 22 nanometer, frekuensinya di 3,4 up to 3,9, keluaran tahun 2012 ya. Oke. Habis itu kita lihat dari skor pas make juga, dia di angka 6397, i7 3770 ya. Ini gen ketiga, jadi bisa gua katakan ya masih lumayan lah ya. Terus itu CPU benchmark score-nya nih, kita lihat juga single core score-nya di 669 dan multi core score-nya di 2293. Frekuensinya di 3,4 up to 3,9, dia udah 4 core 8 threads gitu ya. Sekarang kita bakal lihat kalau buat main game bisa nggak GTA 5. GTA 5 sih ini dapat di kisaran 20-an FPS sih ya. Jalannya jalan gitu loh. Oke. Dan budget 2.800.000 ya, kalian don't expect too much juga. Kalau lewat gue kita bisa pakai DDR4 dan kita bisa pakai yang tray yang bekas gitu. Cuma sekali lagi, gue nggak pernah pengen rakit bisa pakai barang-barang yang bekas sih sebenarnya. Cuma kalau kalian pengen tekan budget dan meningkatkan performanya ya bisa pakai yang bekas gitu loh ya. Ini GTA 5 so far so good lah. GTA 5 udah, Valorant ya. Kalau Valorant tuh dia 50-an FPS masih tembus ini, 8 GB.
kalau dia 2 kali 8, let's say ya, ini bisa 90-an gue yakin tembus. Karena single channel sama dual channel tuh buat ngaruh di game juga ngaruh guys ya. Oke, habis itu kita, ini gue bakal coba deh, ini kita ambil, gue lihat spek PC-nya juga, gue juga bakal nyaranin juga sekiranya what the best option yang perlu di-upgrade lagi. Gue rasa sih GTX 750 Ti cakep, GTX 1030 cakep, GTX 1050 juga cakep, atau GTX 1050 Ti ini kayak raja terakhir lah ya. Gue rasa itu aja sih, upgrade VGA, upgrade power supply 500 watt, kalau yang bagus nggak usah lah, kalau 500 watt yang standar banget. Terus guys, power supply itu jangan lu anggap main-main ya. Udah banyak kasusnya dimana lu beli komputer dengan menekan budget power supply, endingnya sungguh pahit gitu. Jadi gue selalu menyarankan kalau let's say kalian mau rakit PC, mau sama gue atau sama siapapun deh, power supply itu jangan pernah dikorbanin gitu ya, karena it's really nggak worth it gitu ya. Jadi kalau saran gue secara pribadi, mendingan kalian upgrade power supply dan upgrade VGA lagi ketahuan, daripada kalian menyesal di kemudian hari gitu. Karena kalau power supply rusak atau power supply bermasalah, impact-nya tuh bisa ke motherboard, dari motherboard bisa ke RAM, dari RAM bisa ke VGA prosesor segala macam, itu bisa berempet kemana-mana gitu ya. Power supply udah rada-rada ganti, power supply kalian udah ngerasa wah ini PC gue kayaknya power supply udah bermasalah nih, udah bunyi tak misalkan. Gue pernah ngalamin kayak gitu. Power supply di PC gue zaman tahun 2018-17 tuh tek. Wah itu udah kasus, dan gue pakai terus karena saat itu gue buat beli power supply aja gue masih bingung belinya pakai apa gitu ya di zaman itu. Jadi saran gue, power supply itu jangan pernah anggap main-main, rusak dikit mending ganti gitu loh ya, daripada kalian endingnya menyesal ya. Oke, so gue rasa kayaknya video sampai sini dulu lagi ya. Kalau kalian misalkan aduh gue udah minat banget nih sama PC-nya, bisa langsung digas link deskripsi, atau misalkan kayaknya sama abang lebih trusted juga, sama abang dapetnya PC-nya kayak gimana ya, bisa juga kita konsultasi bareng-bareng. Lo maunya pakai spek kayak apa nih? Misalkan kalian punya budget 3 juta, bang gue punya dana 3 juta, gue pengen pakai AMD Ryzen 3 3200G, bisa nggak bang? Sama diinstalin Windows, rakitin PC-nya segala macem, nanti kita konsultasi bareng-bareng aja ya. So yaudah, video sampai sini dulu, semoga teman-teman sukses terus, sehat selalu ya. Ya gue beginilah guys, gue juga sebenarnya jujur agak jenuh sih bikin konten kayak gini, karena ya gimana ya, gue nggak tahu cara buat dapet endorse juga. Channel gue cuma 4.000-an subscriber, cuma gue bersyukur banget 4.000 subscriber tuh, kalau 4.000 orang ngumpul depan rumah gue udah banyak banget gitu ya. Apalagi ya gitu lah guys, karena untuk konten yang berbau teknologi itu modalnya besar, dan gue masih belum di tahap seperti para youtuber besar lainnya gitu ya. Gue masih merintis, tapi kalau nyerah gue gak bakalan sih. Oke, yaudahlah, ini gue coro-coro dikit aja ya. Semoga video bermanfaat, jangan lupa di like, comment, subscribe. See you in the next video. Thank you, bye bye, ciao.